Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Hariah dengan NIM 24201114320007. Di sini saya akan membahas mengenai esai reflektif yang telah saya tulis dengan judul Kurikulum Bahasa Indonesia dalam Perspektif Pembelajaran Mendalam. Ya, langsung saja. Kurikulum merupakan rancangan sistematik yang berfungsi mengatur arah, isi, dan strategi pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan nasional. Kurikulum tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan pandangan bangsa mengenai hakikat manusia, pengetahuan, dan masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan bahasa Indonesia, kurikulum bahasa Indonesia menempati posisi yang strategis. Kurikulum ini juga berfungsi ganda, yaitu sebagai sarana pembelajaran kebahasaan dan sebagai media pembentukan identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi simbol kebangsaan sekaligus instrumen pembentukan karakter warga negara. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek kebahasaan, melainkan juga berorientasi pada pengembangan berpikir kritis, etika berbahasa, serta kepekaan sosial dan budaya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika global menuntut perubahan dalam orientasi kurikulum bahasa Indonesia. Pendekatan yang semula berfokus pada struktur bahasa, kini bergeser menuju pendekatan komunikatif dan kontekstual. Pergeseran tersebut semakin nyata dengan diterapkannya kurikulum terbaru yang menekankan pembelajaran mendalam atau deep learning. Pendekatan ini menuntut peserta didik untuk memahami bahasa secara lebih esensial, bukan hanya sebagai sistem tanda, tetapi juga sebagai sarana berpikir, membangun makna, dan berinteraksi dalam konteks sosial yang luas. Dalam kerangka ini, desain silabus dan peran pendidik menjadi faktor kunci dalam menjembatani visi kurikulum dengan praktik pembelajaran di kelas. Nah, perancangan kurikulum bahasa Indonesia yang efektif selalu diawali dengan proses analisis kebutuhan dan analisis situasi. Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan aktual peserta didik dengan kompetensi yang diharapkan, serta menentukan keterampilan yang relevan dalam konteks pembelajaran bahasa. Dalam konteks pendidikan kejuruan, misalnya di SMK, peserta didik memerlukan kemampuan berbahasa yang fungsional, seperti menulis laporan kerja, membuat surat resmi, menulis teks prosedur, dan berkomunikasi profesional. Analisis kebutuhan ini menjamin bahwa kurikulum yang disusun tidak bersifat umum, melainkan relevan dan kontekstual. Analisis situasi melengkapi proses tersebut dengan meninjau faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kurikulum, seperti kebijakan lembaga, karakteristik pendidik, ketersediaan sumber daya, dan kondisi sosial budaya peserta didik. Dengan demikian, kurikulum tidak dirancang secara abstrak, tetapi selalu berinteraksi dengan realitas sosial dan pendidikan yang ada. Tahap selanjutnya adalah perumusan tujuan pembelajaran atau yang sering kita sebut sebagai TP, yang mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat filosofis dan jangka panjang seperti pembentukan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, kreatif, dan bertanggung jawab. Tujuan khusus lebih konkret dan operasional seperti kemampuan menulis teks eksposisi atau menganalisis struktur wacana. Nah, keduanya saling melengkapi dengan tujuan umum memberikan arah pendidikan, sedangkan tujuan khusus menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Keseimbangan antara kedua jenis tujuan tersebut mencerminkan perpaduan antara idealisme dan praktisme dalam pendidikan. Kurikulum bahasa Indonesia harus tetap berakar pada nilai-nilai budaya nasional, namun juga memastikan keberhasilan yang dapat diukur secara objektif. Dengan cara ini, kurikulum berfungsi sebagai sarana harmonis antara nilai humanistik dan akuntabilitas profesional. Nah, dari segi pendekatan, kurikulum bahasa Indonesia berlandaskan pada pendekatan berbasis teks atau text-based approach. Pendekatan ini berpijak pada gagasan bahwa bahasa merupakan praktik sosial yang mengandung makna dan nilai. Melalui teks, peserta didik tidak hanya mempelajari struktur bahasa, tetapi juga memahami fungsi komunikatif dan nilai sosial di dalamnya. Pendekatan ini sejalan dengan teori sistematik fungsional linguistik yang menekankan hubungan antara bahasa, konteks, dan tujuan sosial komunikasi. Pembelajaran berbasis teks melatih peserta didik agar mampu memahami dan menggunakan bahasa dalam berbagai situasi, baik formal maupun non-formal. Pendekatan berbasis teks tersebut berkembang ke dalam berbagai model desain silabus, seperti desain silabus berbasis keterampilan, berbasis tugas, dan berbasis konten. Setiap model mengintegrasikan pembelajaran bahasa dengan pengembangan keterampilan berpikir serta pembentukan karakter. Dalam praktiknya, pengajaran bahasa Indonesia mengkomunikasikan berbagai model tersebut untuk mencapai keseimbangan antara penguasaan struktur dan kemampuan berkomunikasi secara efektif.
Secara filosofis, kurikulum Bahasa Indonesia berakar pada 5 ideologi pendidikan, yaitu rasionalisme akademik, efisiensi sosial, berpusat pada peserta didik, rekonstruksionisme sosial, dan pluralisme budaya. Rasionalisme akademik menekankan pewarisan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektual, sedangkan efisiensi sosial berfokus pada keterukuran hasil belajar. Ideologi yang berpusat pada peserta didik menekankan pengalaman belajar yang aktif dan mandiri. Rekonstruksionisme sosial melihat pendidikan sebagai alat perubahan sosial, sementara pluralisme budaya menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman. Nah, kurikulum Bahasa Indonesia berupaya menyeimbangkan seluruh ideologi tersebut agar mampu mengembangkan peserta didik yang cerdas secara intelektual sekaligus berkarakter sosial dan budaya. Penerapan pembelajaran mendalam merupakan perwujudan nyata dari integrasi kelima ideologi tersebut. Nah, pendekatan ini menuntut peserta didik untuk memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis, serta mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, penerapannya tampak pada kegiatan seperti analisis wacana, interpretasi makna, evaluasi struktur teks, serta refleksi nilai sosial di dalamnya. Peserta didik tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan bahasa yang benar secara gramatikal, tetapi juga bermakna secara sosial dan kontekstual. Konteks pendidikan kejuruan memberikan tantangan tersendiri bagi peserta didik SMK yang cenderung berorientasi pada dunia kerja, sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia harus mampu menjembatani kemampuan berbahasa dengan keterampilan profesional. Misalnya, kegiatan menulis laporan praktik kerja lapangan, membuat teks prosedur operasional, atau menyampaikan presentasi proyek dapat membantu peserta didik mengasah kemampuan berpikir kritis dan bernalar secara sistematis. Namun dalam penerapan pembelajaran mendalam mengalami kendala, seperti keterbatasan waktu dan tekanan untuk mencapai hasil yang cepat. Sistem penilaian yang masih menitik beratkan pada produk akhir juga menjadi hambatan dalam menilai proses berpikir peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam asesmen melalui portofolio, jurnal reflektif, dan proyek berbasis kinerja agar proses belajar dapat terukur secara lebih autentik. Dalam konteks ini, pendidik berperan sebagai fasilitator dan perancang pengalaman belajar yang bermakna. Tugas utama pendidik adalah menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, menantang, dan memotivasi, sehingga kurikulum benar-benar hidup dalam praktik pendidikan. Kurikulum Bahasa Indonesia dalam paradigma pembelajaran mendalam mencerminkan evolusi pendidikan yang semakin humanistik, kontekstual, dan reflektif. Kurikulum ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang realistis, tujuan pembelajarannya yang terukur, serta desain silabus yang menekankan fungsi sosial bahasa. Pendekatan pembelajaran mendalam menghadirkan pergeseran besar dalam dunia pendidikan, yaitu dari sekadar penguasaan bentuk menuju pemaknaan, dari penilaian hasil menuju refleksi proses, serta dari transfer informasi menuju pembentukan pengetahuan yang bermakna. Nah, dalam pendidikan kejuruan, kurikulum Bahasa Indonesia menjadi sarana pengembangan keterampilan berbahasa, sekaligus pembentukan etos kerja dan tanggung jawab profesional. Keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam sangat mendukung tergantung pada kreativitas pendidik dan dalam merancang strategi, asesmen, dan media pembelajaran yang otentik. Dengan demikian, kurikulum Bahasa Indonesia berfungsi bukan hanya sebagai pedoman formal, tetapi sebagai sistem yang membentuk manusia literat, kritis, dan berkarakter. Kurikulum ini diharapkan mampu melahirkan generasi Indonesia yang berpikir jernih, berbahasa santun, dan bertindak berdasarkan nilai kemanusiaan yang luhur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.